Baik, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Terdengar Pak. jelas, Pak. Terdengar, Pak. Oke, kita mulai ya kuliah hari ini. Masih melanjutkan materi terkait dengan pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan penyelesaian persamaan diferensial ya menggunakan tiga metode ya. Metode Euler, metode Hume, dan metode Runge-Kutta. Dan saya juga sudah memberikan tugas ya, dan harapannya kalian sudah mengerjakan tugas dan mengumpulkannya via Google Classroom. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan coba sekarang bagaimana caranya kita menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan piranti lunak ya. Jadi kita akan menggunakan oktav hari ini ya. Jadi mohon disiapkan juga, nanti kita coba simulasikan begitu ya beberapa contoh masalah, kemudian nanti kita akan bahas bersama dan kalian juga coba untuk berlatih ya, mensimulasikan dan mengikuti apa yang saya instruksikan nantinya ya. Oke. Oke, semua sudah tampak ya slide-nya ya. Oke, jadi untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan MATLAB atau Octave ya, ini biasanya kita menggunakan suatu sinteks begitu ya, atau menggunakan suatu sinteks untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa tersebut. Nah, biasanya dalam hal ini MATLAB atau Octave ini menyediakan 7 varian algoritma ya, integrasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, di mana orde integrasi di sini diklasifikasikan begitu ya berdasarkan tingkat kecepatan, berdasarkan tingkat akurasi, dan juga berdasarkan tingkat kerumitan begitu ya persamaan atau penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa ini. Nah, kemudian algoritma integrasi juga diklasifikasikan menjadi dua ya. Jadi untuk persamaan diferensial biasa non-stiff dan stiff ya. Nah, nanti perbedaannya akan saya jelaskan. Dan dalam kasus atau dalam penggunaan sinteks ODE solver ini biasanya kita bisa mengklasifikasikan juga menjadi dua ya, di mana ada persamaan diferensial biasa yang sifatnya tunggal. Jadi hanya ada satu persamaan diferensial biasa ya yang kita akan selesaikan, atau dalam bentuk sistem persamaan diferensial biasa ya, di mana misalnya dalam satu kasus permasalahan terdiri atas lebih dari satu persamaan diferensial biasa yang akan kita selesaikan ya. Nah, berikut ini adalah 7 algoritma solver ya, atau sinteks yang digunakan gitu ya, rutin yang digunakan untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa klasifikasi di sini adalah didasarkan pada dua klasifikasi utama gitu ya. Jadi yang pertama adalah dari tipe problem ya, itu non-stiff atau stiff ya, atau order of accuracy ya, dan juga order of accuracy, di mana semakin tinggi order of akurasinya, pastinya akan semakin lama proses perhitungan itu akan berlangsung ya. Jadi di sini dibagi menjadi tiga ya, order of akurasinya ada yang low ya, ada yang medium, ada yang low to high, ada juga yang low to medium ya. Nah, di sini perbedaannya itu hanya didasarkan pada penomoran dari sinteks atau ODE solver yang digunakan gitu ya. Nah, umumnya bagi yang umum digunakan untuk solver untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa adalah kedua ini ya, ODE 3 dan ODE 45. Nah, yang membedakan adalah pendekatan dari penyelesaiannya. Jadi dalam sinteks solver ini begitu ya, atau rutin solver ini digunakan metode-metode yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi metodenya bisa metode Hume atau metode Runge-Kutta ya. Jadi di sini adalah ordenya itu disesuaikan dengan metode penyelesaian yang digunakan. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan tambahan huruf S ya di belakangnya ya. S di sini adalah menandakan stiff ya. Jadi S, kemudian ada ya, ada T, ada TB begitu ya. Di sini hanya singkatan-singkatan atau tambahan abjad ya, yang nantinya akan menandakan entah itu menekankan terhadap problem type atau order of accuracy-nya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, most of the time ini kita gunakan ODE 45 atau ODE 23. Biasanya ODE 23 ini untuk kasus-kasus yang sekiranya itu bisa disesuaikan toleransi errornya begitu ya. Dan biasanya digunakan untuk moderately stiff problems ya.
Nah, kemudian ODE-ODE yang lain di sini nanti bisa disesuaikan dengan tingkat masalah yang akan kita selesaikan. Tetapi pada umumnya sekali lagi kita gunakan ODE 23 dan ODE 45 dalam menyelesaikan baik itu persamaan diferensial biasa tunggal ataupun sistem persamaan diferensial biasa. Oke. Nah, apa itu persamaan diferensial biasa Steve? Nah, biasanya persamaan Steve itu dapat kita definisikan ya sebagai persamaan diferensial yang bagi algoritma integrasi tertentu ini bersifat tidak stabil ya. Jadi maksudnya itu adalah dalam nantinya menyelesaikan persamaan diferensial biasanya, solusi yang diperoleh itu akan fluktuatif ya, meskipun langkah integrasi yang digunakan itu sudah sangat kecil ya. Jadi oleh karena itu biasanya di sini perlu adanya tambahan metode yang digunakan untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa Steve ini. Nah, ini sebagai contoh ya, yang merupakan salah satu contoh untuk persamaan diferensial biasa yang sifatnya stiff ya. Ini seperti contoh misalnya dy per dx sama dengan minus 15y, di mana y pada saat x sama dengan 0 adalah sama dengan 1 ya. Nah, di sini solusi analitiknya itu adalah yx sama dengan e pangkat minus 15x ya. Nah, kalau misal kita menyelesaikan persamaan diferensial biasa ini dengan menggunakan misalnya contohnya metode Euler begitu ya, metode Euler dengan berbagai macam berbagai macam langkah integrasi begitu ya. Di sini langkah integrasinya kita variasikan mulai dari yang 0,25, 0,125 dan 0,05 begitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya nilai dari yn plus satunya yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ini biasanya kan semakin berjalannya iterasi yang dilakukan begitu ya, itu akan menuju ke satu angka nilai atau akan bersifat semakin konvergen. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat ya bahwa nilai dari yn plus satunya gitu ya, targetnya adalah mencari nilai y pada saat nilai dari x sama dengan 1 ya di sini ya. Maka jika kita menggunakan langkah integrasi 0,25, di sini akan ada 4 step begitu ya, 0,25, 0,5, 0,75 dan 1 ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai dari yn plus satunya begitu ya, di sini nilainya fluktuatif ya, yang semula minus menjadi positif, menjadi minus lagi, positif, dan minus ya. Jadi tidak konvergen ke satu nilai. Sama halnya juga ketika kita menggunakan atau menurunkan nilai langkah integrasinya ya. Kita turunkan langkah integrasinya 2 kali lipat menjadi 0,125 ya. Hasilnya masih cenderung sama gitu ya, trennya ya, fluktuatif. Jadi dari negatif minus 0,8, 2,4, minus 6,6 gitu ya, negatif positif ya, trennya itu sama ya, seiring dengan bertambahnya nilai dari x ya yang digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial biasa ini. Nah, kemudian kita coba lagi untuk menurunkan langkah integrasinya menjadi 0,05 begitu ya. Apa yang terjadi ya di sini juga masih sama begitu ya. Tadi seperti yang disampaikan, meskipun kita menurunkan langkah integrasinya, hasil yang diperolehnya masih tidak stabil ya. Tidak stabil di sini artinya tidak konvergen menuju satu nilai begitu ya. Nah, di sini juga masih sama ya trennya ya, positif, negatif, negatif dan seterusnya ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang dikategorikan sebagai persamaan diferensial biasa Steve, sehingga dalam penyelesaiannya begitu ya, ini tidak bisa kita menggunakan metode pendekatan Euler ya, yang kemudian kita meskipun menurunkan langkah integrasinya. Jadi oleh karena itu ini bisa kita selesaikan nanti dengan menggunakan pendekatan numerik menggunakan Piranti-Lono. Ya. Nah, kemudian sekarang kita coba masuk ya ke contoh program Octave atau MATLAB yang digunakan. Nah, di sini kita misalnya memiliki persamaan sebagai berikut ya. dy per dx sama dengan minus 2y plus x plus 4. Nah, kemudian di sini diketahui juga begitu ya, nilai awalnya adalah y pada saat x sama dengan 0 sama dengan 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya atau langkah-langkah pembuatan program pengintegrasi dari persamaan diferensial biasa ini. Jadi yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita membuat fungsi ruas kanan. Gitu ya. Apa itu fungsi ruas kanan? Jadi fungsi yang ada di sebelah kanan dari persamaan diferensial biasa tersebut. Begitu ya. Jadi dx di sini sama dengan minus 2 kali y plus x plus 4. Ya. Nah, kita membuat suatu fungsi ya. Jadi kita punya functions di sini ya. Kita anggap saja tulisnya di sini functions dy dx ya. Sama dengan furuka. Furuka di sini sebagai fungsi x dan y. Gitu ya.
Jadi Furuka tadi bukan bahasa Jepang ya. Jadi Furuka di sini adalah artinya kita singkat fungsi ruas kanan supaya mudah begitu ya. Nah, penamaan fungsi ini bebas begitu ya, tidak harus namanya Furuka, bisa menggunakan nama kalian gitu ya. Nanti yang menjadi catatan adalah fungsi ini harus kita gunakan atau harus kita rujuk pada fungsi yang nanti kita akan buat pada bagian atasnya gitu ya. Pada saat kita membuat sinteks untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa tersebut ya. Oke, setelah kita membuat functions ya di sini ya, kita punya functions dari dx sama dengan Furuka x, y, di mana di bawahnya kita tuliskan persamaan diferensial biasanya. Ya, persamaan diferensial biasanya kita tuliskan berdasarkan soal yang akan kita selesaikan. Dalam hal ini dy dx ya, kita tulis dy dx kenapa? Karena dalam MATLAB begitu ya, jika kita menggunakan simbol per nanti tidak bisa teridentifikasi khawatirnya begitu ya. Jadi kita coba buat simplifikasi dy dx ini, yang dimaksud adalah dy per dx begitu ya. Jadi kita hilangkan tanda slash kirinya begitu. Nah, kemudian diakhiri dengan titik koma atau semikolon begitu ya, untuk bisa mengakhiri langkah untuk setiap proses baris yang akan kita evaluasi ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya kita buat program pengintegrasi yang akan mengintegrasikan persamaan ruas kanan atau Furuka yang sudah kita buat pada tahap sebelumnya ya. Nah, berarti di sini kita akan memiliki dua fungsi ya. Jadi fungsi yang pertama tadi yang sudah kita susun ya di bagian awal, kita membuat fungsi ruas kanannya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat fungsi untuk pengintegrasinya atau program pengintegrasinya. Jadi misalnya kita buat functions di sini ya, contoh PDB1, misal begitu ya. Jadi silakan penamaan fungsi ini bisa disesuaikan ya, tidak harus sama persis dengan apa yang saya sampaikan ya. Nah, kemudian langkahnya apa setelah itu? Setelah kita tuliskan functions, nama functionsnya begitu ya. Nah, kita kemudian tuliskan nilai dari nilai awal yang diketahui pada soal ya. Jadi tadi kalau misalnya kita kembali lagi ke soal, bahwa nilai dari Y pada saat X sama dengan 0 sama dengan 1 ya. Sehingga kita tuliskan di sini Y0 sama dengan 1 ya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan informasi untuk setiap barisnya itu maksudnya apa begitu ya. Jadi misalnya di sini kita tambahkan, jangan lupa kalau misalnya kalian ingin menambahkan informasi terkait dengan maksud dari baris yang kalian tuliskan di dalam program, kalian tambahkan simbol persen ya. Jadi persen di sini untuk memastikan bahwa penjelasan informasinya tidak akan masuk ke dalam eksekusi program ya. Jadi persen nilai awal. Jadi dalam hal ini adalah menjelaskan atau menginformasikan kepada pembaca begitu ya, bahwa Y0 sama dengan 1 ini maksudnya adalah nilai awal. Ya. Nah, kemudian masuk yang kedua itu adalah expand. Apa itu expand? Ini adalah integrasi, interval integrasinya begitu ya. Jadi integrasi yang kita lakukan adalah dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 ya. Jadi kita tuliskan sebagai berikut ya. Jadi kurung siku 0 spasi 1 tutup kurung siku ya. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Ya. Nah, lalu setelah itu baru kita buatkan program pengintegrasinya, begitu ya. Karena tadi fungsi ruas kanan ini sebagai fungsi dari X dan Y, ya. Jadi kita tuliskan di sini buka kurung siku X, Y, tutup kurung siku sama dengan. Nah, di sini kalian tadi bisa menggunakan jenis-jenis ODE solver yang akan kalian gunakan, ya. Jadi bisa ODE 23, ODE 45, begitu ya. ODE 23S dan seterusnya, tergantung dari problem type yang akan kalian selesaikan. Tetapi umumnya sekali lagi untuk default atau perhitungan awal kalian bisa gunakan ODE 23 atau ODE 45 begitu ya. Nah, kemudian setelah dituliskan ODE solvernya ya, kemudian dilanjutkan dengan buka kurung siku. Nah, di sini yang harus hati-hati adalah pada saat kalian merujuk nama fungsi ya. Jadi nama fungsi yang dirujuk pada program pengintegrasi di sini harus sama dengan fungsi yang kalian buat di bagian bawah ya pada saat mengevaluasi fungsi ruas kanan. Jadi kalau misalnya di bagian bawah nama fungsinya adalah Furuka, kalian tuliskan juga di sini Furuka. Kalau misalnya nama fungsinya kalian tuliskan misalnya Furuki ya, kalian tuliskan juga Furuki. Dan harus hati-hati juga di sini adalah MATLAB atau Octave di sini bersifat case sensitif ya. Jadi penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf kecil itu akan berdampak pada proses pada saat kalian run program tersebut ya.
Nah, setelah kalian rujuk fungsi tersebut dilanjutkan dengan koma expand ya. Jadi expand di sini tadi ya integrasinya itu dari x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 1. Jadi kita merujuk sekali lagi di sini nilai expand yang sudah kita definisikan di bagian atas ya. Kemudian koma y0 ya, koma nilai awal yang digunakan gitu ya. Nah, setelah itu baru kalian bisa memplotkan begitu ya. Plot x, y gitu ya. Titik koma. Jadi maksudnya plot di sini adalah untuk memvisualisasikan grafik begitu ya dari penyelesaian persamaan diferensial yang akan kalian evaluasi ya. Jadi biasanya dalam Octave atau MATLAB kita bisa visualisasikan ya. Nah, silakan kita coba untuk eksekusi ya. Kalian juga coba untuk bisa run begitu ya di laptop masing-masing. Jadi saya juga coba untuk bisa merun di sini. Jadi kita tuliskan di sini ya, misalnya tadi function tadi namanya contoh PDB1 gitu ya. Kemudian kita punya Y0 sama dengan 1 ya. Kita punya expand sama dengan 0 spasi 1. Kita punya, lalu setelah itu kita buatkan program pengintegrasinya ya, ODE 23 add uruka koma expand koma y0. Kemudian di sini plot ya, x, y. Nah, kemudian tuliskan functions yang kedua. Di sini kita evaluasi ya, functions dx tadi ya, dx itu sama dengan furuka sebagai fungsi x, y ya. Lalu di bawahnya kita definisikan dx-nya itu sebagai fungsi ruas kanan. Oke. Nah, di sini yang menjadi catatan juga bahwa pada saat kalian menyimpan file tersebut begitu ya. Nah, penamaan filenya itu harus sama dengan fungsi utama dari program yang kalian buat ya. Jadi kalau misalnya fungsi utama itu yang bagian atas begitu ya. Jadi fungsi utama itu yang bagian atas. Namanya itu adalah contoh underscore pdb underscore 1, maka penamaan file pada saat kalian men-save program tersebut itu harus sama ya. Jadi pada saat kalian save file, nah ini namanya harus disamakan dengan fungsi utama dari program yang kalian buat ya. Contoh PDB1 gitu ya. Oke. Nah, jangan lupa juga pada saat kalian run gitu ya. Pada saat kalian run gitu ya. Nah, di sini harus pastikan bahwa kalian berada pada lokasi folder yang sesuai begitu ya, di mana file yang kalian tadi simpan itu adalah pada folder tersebut ya. Jadi seperti contoh saya menyimpannya itu pada folder D ya, program Octave, maka kalian harus menyesuaikan penempatan lokasi folder tersebut gitu ya di folder di mana file yang kalian akan eksekusi ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita bisa klik run ya. Nah, klik run nanti akan muncul gambar sebagai berikut ya. Ini adalah gambar untuk plot X dan Y ya. Nah, bagaimana caranya supaya memperindah begitu ya, memperindah eh, plot tersebut ya. Misalnya kita tambahkan misalnya X label ya. Ini untuk bisa memberikan judul dari sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Misalnya saya X labelnya X, Y labelnya misalnya Y gitu ya. Nah, ini untuk bisa membuat apa judul begitu ya, judul di dalam plot tersebut ya. Jadi di sini akan ada tambahan X dan Y begitu ya. Nah, nanti silahkan juga bisa dicoba begitu ya. Ini gimana caranya kalau misalnya kita ingin menambahkan atau membuat
grafiknya itu adalah dalam bentuk line dan simbol begitu ya. Ini kan baru garis, kalian ingin tahu titik-titik mana saja yang digunakan sebagai acuan datanya begitu ya. Ini kalau tidak salah menambahkan seperti ini. Kalau tidak salah ya, kita coba untuk eksekusi dulu. Ya, betul ya. Jadi menambahkan tambahan apostrof O kecil gitu ya, strip gitu ya. Nah, di sini akan diberikan apa? Titik-titik mana saja yang dijadikan sebagai acuan ya. Jadi di sini kita punya integrasi dari 0 sampai 1 begitu ya. 0 sampai 1. Nah, tetapi di sini kan titik-titiknya macam-macam begitu ya. Nah, di sini yang digunakan sebagai data acuannya ya. Jadi 0 pada saat 0,01, 0,04 gitu ya, 0,08, 0,14 dan seterusnya ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat membuat langkah integrasinya begitu ya. Seperti tadi misalnya kita ingin integrasikan 0 sampai 1 tetapi dengan langkah integrasinya misalnya 0,05 misalnya ya. Nah, kita bisa set di expand-nya ya. Jadi di expand-nya ada sedikit penambahan integration step atau langkah integrasi ya. Jadi misalnya kita set 0 sampai 1 dengan langkah integrasi 0,01 misalnya ya. Jadi kita buat 0,2, 0,01 gitu ya, titik 21 ya. Jadi angka yang pertama dan angka yang terakhir itu menandakan titik awal dan titik akhirnya ya. Nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 dan di tengah-tengahnya itu adalah menandakan langkah integrasinya ya. Jadi kalau misalnya saya run, nah di sini titiknya pasti banyak ya. Karena kan 0 sampai 1, 0,01 berarti akan ada 100 titik begitu ya di sini ya. Kalau misalnya saya turunkan ke 0,1, maka di sini akan ada 10 titik ya. Jadi itu merupakan bagaimana cara kita tadi men-set langkah integrasi ya di dalam penyelesaian sistem persamaan diferensial biasa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah ada yang bermasalah pada saat run? Silahkan mungkin bisa disampaikan. Kalau misalnya ada masalah dan ada ya hal-hal yang kurang dipahami, bisa ditanyakan dulu. Tidak ada, Pak. Oke, bisa diikuti ya semuanya ya. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Jadi kita sudah bisa ya sekarang melakukan atau memplot atau memvisualisasikan begitu ya persamaan diferensial ya menggunakan ODE di sini ya. Oke, tadi ini sebagai output contohnya ya. Nah, sekarang kita coba untuk PDB Steve ya. Tadi yang disampaikan apakah kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang secara pendekatan tadi ya kita mencoba Euler itu dia mengalami eh, apa ketidakhomogenan gitu ya, tidak konvergen hasil akhirnya begitu ya. Nah, di sini kita coba sekarang ya. Nah, apa yang kalian di sini rubah itu sebenarnya hanya dy dx-nya saja begitu ya. Jadi fungsi persamaan diferensial biasanya dan juga kalau misalnya nilai awalnya berbeda ya kalian sesuaikan nilai awalnya juga. Kalau misalnya langkah integrasi yang diinginkan juga berbeda, silakan ubah langkah integrasinya. Tetapi secara struktur penyusunan programnya di sini harus ya kurang lebih mengikuti algoritma yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oke, sekarang kita coba di sini untuk yang dy dx-nya itu sama dengan minus 15 kali y ya. Minus 15 dikalikan dengan Y. Oke, sekarang kita coba untuk run ya. Run. Oke, muncul ya seperti ini ya gambarannya ya. Jadi karena tadi dia dalam metode eksaknya itu adalah menghasilkan solusi analitiknya adalah eksponensial pangkat minus 15x begitu ya. Maka dia grafiknya juga akan membentuk ya eksponensial begitu ya. Jadi semakin tinggi nilai x ya, maka dia akan semakin menurun ya nilai nilai y-nya begitu ya. Nah, di sini ada titik di mana nilainya itu bersifat plato begitu ya atau tidak ada perubahan yang secara signifikan pada saat kita menambahkan nilai x tertentu begitu ya. Nah, di sini kita tetap bisa menyelesaikan begitu ya
untuk untuk permasalahan ini. Nah, sebenarnya dalam MATLAB atau Octave, di sini kita bisa juga melakukan komparasi begitu ya. Nah, silakan nanti bisa dipelajari bagaimana caranya kita membuat begitu ya, membuat dua pendekatan ya, dua pendekatan di mana di sini kita memiliki garis dan simbol begitu ya, di mana garis di sini adalah jawaban eksak, simbol ini adalah langkah integrasi numeriknya begitu ya yang digunakan ya. Nah, di sini juga bisa komparasi nantinya ya jika kita misalnya ingin membandingkan begitu ya pendekatan secara numerik dan juga pendekatan secara analitik. Jadi kita bisa memplotkan juga dalam satu grafik begitu ya, untuk melihat apakah pendekatan numerik ini sesuai tidak gitu ya dengan pendekatan eksak atau analitik ya. Itu juga bisa kita lakukan. Oke, nah sekarang kita masuk ke sistem persamaan diferensial. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Octave atau MATLAB ini bisa kita gunakan ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial tunggal atau persamaan diferensial yang melibatkan lebih dari satu persamaan diferensial ya. Nah, biasanya sistem persamaan diferensial ini melibatkan lebih dari satu variabel terikat atau dependent variables ya. Dan umumnya jumlah persamaan diferensial yang kita akan evaluasi itu jumlahnya itu sama dengan jumlah variabel terikat atau dependent variables-nya. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya dua variabel terikat, ya, maka kita akan memiliki dua persamaan diferensial. Ya. Nah, ini seperti contoh misalnya kita punya model mangsa dan pemangsa ya. Di sini dikembangkan oleh Lotka Volterra, predator prey model ya. Di mana di sini kita memiliki dua persamaan diferensial ya. Ada dy1 per dt sama dengan y1 minus alfa kali y1 y2, dy2 per dt sama dengan minus y2 tambah beta y1 dikalikan dengan y2 ya. Di sini kita punya dua persamaan diferensial. Nah, maka di sini kita bisa menyelesaikan ya kedua persamaan diferensial tersebut begitu ya dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut. Ya, secara algoritma programnya kurang lebih hampir sama ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini kita membuat dua fungsi sekali lagi ya. Jadi fungsi yang pertama ini sebagai fungsi program pengintegrasi, fungsi yang kedua adalah sebagai fungsi ruas kanan dari persamaan diferensial biasanya atau sistem persamaan diferensial yang akan kita evaluasi. Ya. Nah, di sini kita punya fungsi ruas kanannya, misalnya kita tulis di sini sebagai YP ya. YP sama dengan lotka T, Y begitu ya. Karena dalam hal ini dia sebagai independent variabelnya itu adalah waktu begitu ya. Kemudian dependent variablesnya adalah Y ya. Bisa dituliskan T, Y atau Y, T tidak masalah asalkan ditulis secara konsisten ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa ini merupakan Lotka Volterra Predator Prey model ya. Jadi kita gunakan ini sebagai informasi saja. Sekali lagi jangan lupa untuk menandakan tanda persentase ya untuk memberikan informasi yang lebih jelas ya kepada para pembaca. Nah, kemudian di sini ada satu sinteks baru kita sebut dengan global gitu ya. Kenapa di sini kita sebut global alfa beta? Nah, di sini adalah global untuk memastikan bahwa alfa beta ini adalah sebagai suatu variabel, ya. Suatu variabel atau suatu konstanta yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi model predator prey Lotka Volterra yang akan kita gunakan, ya. Nah, kemudian apa yang kita tulis di sini? Nah, kita tulis di sini adalah dua persamaan diferensial biasa tadi yang sudah dituliskan pada soal ya. Jadi kita punya nilai YP sama dengan Y1 minus alfa Y1 Y2 ini sebagai persamaan diferensial biasa pertama ya. Seperti yang disampaikan tadi ya, ini adalah mungkin kita tulis ya, ini adalah persamaan diferensial 1, ini persamaan diferensial 2 ya. Nah, kemudian persamaan diferensial 2-nya juga kita tuliskan, tetapi jangan lupa menggunakan tanda titik koma, begitu ya, untuk memisahkan, untuk memberikan hint kepada program pada saat mengeksekusi programnya bahwa kita memiliki dua persamaan diferensial, ya. Jadi pemisah antar persamaan diferensial biasanya itu adalah dengan menggunakan titik koma, ya. Ini adalah persamaan diferensial yang kedua, ya.
minus Y2 ditambah beta kali Y1 kali Y2. Ya. Oke, setelah kita menyusun fungsi ruas kanannya, baru kita masuk sekarang ke program pengintegrasinya. Secara garis besar sama, begitu ya, konsepnya. Kita tuliskan fungsi, di sini penamaannya silahkan bisa dibebaskan ya. Lalu setelah itu eh, tuliskan kembali global begitu ya, alfa beta di sini sebagai suatu konstanta yang kita definisikan pada baris selanjutnya ya, di mana nilai alfa dan beta di sini sama dengan 0,01 dan 0,02 secara berturut-turut ya. Nah, lalu setelah itu kita juga bisa menuliskan nilai dari expand dan nilai dari eh, nilai awalnya di dalam program pengintegrasi, di dalam ODE solvernya, begitu ya. Yang sebelumnya kita definisikan ya. Jadi pada contoh sebelumnya kan kita definisikan terlebih dahulu ya, nilai dari expand gitu ya, dan nilai dari Y0 ya. Ini kita definisikan tadi ya sebelumnya ya. Jadi dalam hal ini expand-nya itu adalah sama dengan 0,10 ya. Dan Y0-nya di sini, nah ini harus hati-hati ya, bahwa nilai Y0 di sini karena kita memiliki dua variabel terikat, maka kita harus memiliki dua nilai awal ya. Jadi dua nilai awalnya di sini adalah 1 dan 1. Ya, jadi nilai Y1 pada saat X sama dengan 0 sama dengan 1, nilai Y2 pada saat X sama dengan 0 sama dengan 1. Ya. Nah, kita bisa tuliskan langsung di program pengintegrasi. Jadi tadi kalau misalnya kita mengacu ke contoh sebelumnya, kita kan menuliskannya sebagai berikut ya. T, Y sama dengan ODE 23. Kemudian kita punya di sini @lotka. Nah, ini jangan lupa juga bahwa penamaan di sini sekali lagi yang menjadi catatan harus sama dengan penamaan fungsi ruas kanannya. Setelah itu kita bisa tuliskan expand gitu ya, koma Y0. Ya. Ini kalau misalnya sekali lagi expand dan Y0-nya kita definisikan di baris sebelumnya. Ya. Tapi kalau misalnya mau dibuat lebih sederhana supaya hanya satu baris saja ya bisa langsung memasukkan angkanya begitu ya. Jadi angka dari expand yang akan kita gunakan adalah ini ya 0 sampai 10 dan nilai awal dari Y1 Y2-nya adalah 1 dan 1. Ya, jadi silakan bisa dipilih kedua opsi tersebut mana yang menurut kalian lebih lebih mudah begitu ya. Lalu di bagian akhir adalah plot T, Y ya. Sekarang kita coba evaluasi ya. Kita buat di sini new script. Oke, kita buat functions. Sambil kalian juga coba ya di laptop masing-masing, silahkan. Predator ya, kemudian kita tuliskan di sini global, alpha, beta. Nah, ini bisa dipastikan terlebih dahulu ya, apakah global di sini biasanya ada beberapa software, Octave atau MATLAB yang harus ada add-ons yang digunakan begitu ya. Jadi jenis-jenis syntax atau jenis-jenis rutin yang digunakan dalam MATLAB atau Octave di sini harus ada add-ons yang harus diinstal terlebih dahulu. Jadi silakan bisa dicoba dulu kalau misalnya nanti ada warning tidak bisa di-run programnya, maka berarti harus ada add-ons yang harus diinstal di laptop kalian ya. Oke, kemudian T, Y kita punya ODE 23 10. Nah, di sini yang harus hati-hati juga adalah untuk interval integrasinya ya, kalian gunakan koma ya 0,10. Tetapi untuk nilai awal itu gunakan titik koma ya. Nilai awal menggunakan titik koma. Untuk integrasi adalah langkah integrasinya. Kalau misalnya kalian ingin menuliskan ada langkah integrasinya, misalnya ditambahkan 0,1 gitu ya sampai 10 juga bisa ya digunakan sebagai seperti itu seperti contoh yang saya sampaikan sebelum. Simplot T, Y. Functions CT sama dengan ini kita tuliskan dulu. Ini sini alpha beta ya. Lalu kita tuliskan persamaan diferensial biasanya ya. Jadi kita punya Y1 minus alpha
Nah, kemudian di sini yang harus diingat juga bahwa untuk penomoran ya, karena di sini tadi kita punya Y2 dan Y1 dan Y2 ya. Nah, dalam program Octave atau MATLAB itu gunakan Y dalam kurung satu gitu ya, dan Y dalam kurung dua gitu ya. Jadi tidak bisa kita menuliskan Y1 tanpa tanda kurung gitu ya. Jadi ini mohon untuk bisa diperhatikan ya. Koma kita punya minus Y2 ya, plus beta Y1. Oke, kita save. Nah, jangan lupa penamaannya sekali lagi harus sama dengan penamaan dari fungsi utama ya, prey underscore predator ya dalam hal ini ya. Sekarang kita bisa run. Ada error yang dihasilkan. Oh, sepertinya ada error. Syntax error. Oh, sepertinya ini tidak bisa ya. Sebentar. Sepertinya ini apakah harus menggunakan tanda kurung siku? Kita coba cek ya. Nah, tidak bisa. Jadi sepertinya kalau atau tanda buka kurung, sebentar, saya coba dulu. Kita tetap gunakan seperti ini saja. Hmm? Sini YP ya. Oke, ini banyak error yang diperlihatkan ya. Sebentar, saya coba cek dulu. Oh, alfa betanya belum didefinisi ya di sini ya. Sebentar ya. Alfanya sama dengan 0,01, betanya harusnya sih bisa. Oke ya. Jadi saya lupa tadi mendefinisi alfa dan betanya ya. Jadi silakan nanti bisa dicek lagi. Nah, di sini didapatkan dua grafik begitu ya. Jadi ada grafik Y1 dan ada grafik DY1 per DT ya, dan ada DY2 per DT. Nah, sekali lagi di sini kita bisa menambahkan label begitu ya. Jadi label X dan Y gitu ya, X label. Misalnya di sini X ya, dan di sini Y. Nah, karena di sini kita punya dua dua grafik, dua garis ya, garis biru dan garis orange. Dalam satu grafik, kita juga perlu menambahkan legend ya, supaya memperjelas ini mana yang DY1 per DT, mana yang DY2 per DT ya. Jadi kalian bisa menambahkan legend di sini ya. Nah, dalam penulisan legend, kalau misalnya kalian belum tahu bagaimana cara menulis legend, begitu ya, kalian bisa menggunakan mana di sini ada search documentation ini tidak? Tidak ada. Oke, kita coba cek dulu ya di web begitu ya.
Jadi biasanya kalau misal di MATLAB itu ada yang kita sebut sebagai search documentations ya. Jadi untuk bisa melihat bagaimana cara kita menuliskan suatu sinteks ya yang belum kita ketahui tata cara penulisannya ya. Nah, kalian bisa search di misalnya di sini terkait dengan legend ya, bagaimana cara kita menuliskan legend untuk bisa memperjelas di dalam grafik ya. Nah, di sini penulisannya sebagai berikut ya, sinteksnya ya. Nah, kalian bisa menuliskan sebagai berikut ya. Jadi kalau misalnya ada dua dua garis atau dua profil ya dalam satu grafik, maka kalian tambahkan informasi sebagai berikut ya. Legend misalnya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyesuaikan dengan apa yang kita punya, maka kita tuliskan misalnya di sini apa? Y1 dan profil Y1 gitu ya. Di sini profil untuk Y2 gitu. Oke, ya. Nah, ini dalam penamaan legendnya, kalian harus juga melihat begitu ya, mana yang Y1, mana yang Y2. Jadi persamaan diferensial biasa pertama gitu ya, tergantung dari fungsi ruas kanan yang kalian tuliskan gitu ya. Tadi kalau misalnya menuliskan yang DY1 per DT dulu, maka ini juga disesuaikan sebagai urutan pertama di legendnya ya. Tapi kalau misalnya kalian menuliskan kebalikannya, misalnya urutan persamaan diferensial biasa yang kedua dulu yang kalian tuliskan di awal, yaitu maka harus disesuaikan juga dengan urutan legendnya ya. Jadi ini harus hati-hati ya terkait dengan karena urutannya akan mengikuti urutan persamaan diferensial biasa yang kalian definisikan di dalam fungsi ruas kanan ya. Oke, sekarang kita run ya. Maka akan ada tambahan seperti ini ya. Jadi akan ada tambahan Y1, Y2 gitu ya di dalam grafiknya ya. Tambahan legend untuk memperjelas. Oh, yang biru ini menandakan DY1 per DT, yang orange ini menandakan DY2 per DT begitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang belum jelas. Bisa diikuti semuanya? Bisa, Pak. Saya ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan lagi ya kalau tidak ada pertanyaan. Oke, ini tadi gambarannya. Nah, sekarang kita masuk misalnya ke integrasi persamaan diferensial orde tinggi sekarang ya. Jadi orde tinggi kita coba untuk evaluasi di sini. Nah, untuk persamaan diferensial orde tinggi, apa yang harus kita lakukan adalah kita coba untuk melakukan reductions order, begitu ya. Apa itu reductions order? Kita menurunkan atau merubah persamaan diferensial orde tinggi tersebut diubah menjadi dua persamaan diferensial orde pertama. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan sebagai berikut ya, ini adalah orde berapa? Orde 2 ya. Dilihat dari nilai N yang ada di dalam persamaan diferensial tersebut. Di sini D2, D kuadrat X per DT kuadrat ya. Ini menandakan sekali lagi angka 2 di sini adalah orde ya. Orde persamaan diferensial ya. Ini adalah orde kedua. Ya, kita punya orde kedua. Nah, kita sekarang coba ubah ke dua persamaan diferensial orde pertama ya. Bagaimana cara kita merubahnya? Nah, cara kita merubahnya adalah kita dengan melakukan pemisalan ya. Jadi pemisalan apa yang kita gunakan adalah sebagai berikut ya. Kita misalkan Y1 sama dengan dx per dt ya. Y2 sama dengan X begitu ya misalnya ya. Jadi kita punya di sini dy1 per dt akan sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat ya. Jadi mula-mulanya dari sini ya. Jadi kalau misalnya kita punya dy1 per dt, maka akan sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat. Karena kita tadi sudah memisalkan y1-nya sama dengan dx per dt. Ya. Jadi turunan pertama dari y1 terhadap t akan sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita juga punya di sini y2 sama dengan X ya, di mana dy2 per dt nanti akan sama dengan dx per dt. Ya. Nah, dari sini kita akan mentransformasi ke dalam bentuk kanonikalnya ya dari orde kedua tadi, maka kita akan
mentransformasikan sesuai dengan asumsi yang kita gunakan tadi ya. Jadi d kuadrat x per dt kuadrat di sini akan sama dengan dy1 per dt ya. Seperti yang sudah kita misalkan tadi di sini ya. Kemudian kita punya nilai dari x kuadrat itu akan sama dengan y2 kuadrat ya, karena kita misalkan tadi y2 sama dengan x ya. Lalu kita punya dx per dt ya. Di sini akan sama dengan y1 begitu ya. Dan juga kita punya di sini nilai dari x ya sama dengan y2 ya. Jadi kita tuliskan sesuai dengan pemisalan yang kita gunakan. Oke. Nah, kemudian penyelesaian persamaan Van der Pol itu kita gunakan dengan nilai dari mu di sini ya. Kita punya nilai dari mu itu sama dengan berapa? 1000. Kemudian nilai dari dy per dt pada saat x sama dengan 0 itu sama dengan 2 ya. Dx per dt pada saat sama dengan 0 sama dengan 2. Dan nilai x itu sama dengan 0 begitu ya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nilai dari nilai-nilai awal di sini ya, kita masukkan ke dalam persamaan ya, persamaan yang ada yang kita evaluasi pada tahap sebelumnya, di mana nanti kita akan memperoleh dua persamaan diferensial ini ya. Kita punya dy1 per dt sama dengan 1000 dikalikan dengan 1 minus y kuadrat ya. 1 minus y2 kuadrat dikalikan dengan y1 ditambah dengan y2 ya. Dan kita punya dy2 per dt itu sama dengan y1 begitu ya. Kenapa dy2 per dt sama dengan y1? Karena tadi kita memisalkan di sini ya, dy2 per dt sama dengan dx per dt, di mana dx per dt itu sama dengan y1 begitu ya. Jadi kita akan memiliki dua persamaan diferensial ya. Oke, setelah kita tadi mentransformasikan persamaan diferensial order kedua tersebut ke dalam bentuk kanonikalnya, di mana akan terdiri dari dua persamaan diferensial biasa order ke-1, maka di sini kita bisa langsung menuliskan fungsi ruas kanannya, begitu ya. Jadi fungsi ruas kanannya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Functions misalnya dy sama dengan ini PDP 1000 itu Van der Pol ya, dengan nilai mu-nya sama dengan 1000 ya. Jadi kita tuliskan di sini, silahkan bisa disesuaikan ya penamaannya, tidak masalah. Kemudian di sini ada t, y ya. Jadi biasanya kita menuliskan di sini adalah independent variables, dependent variables ya. Nah, di sini ada cara penulisan yang sedikit berbeda. Jadi bisa menggunakan salah satu opsi ya. Jadi opsi yang pertama, tadi kalau misalnya kita kembali lagi ke sini, kita bisa menggunakan tanda titik koma sebagai pemisah persamaan diferensial biasa jika kita mengevaluasi lebih dari satu persamaan diferensial biasa. Ya. Atau kita membuat semacam vektor kolom begitu ya. Jadi kita buat dalam hal ini dy sama dengan zeros ya. Jadi kita membuat suatu vektor di mana kita nantinya itu vektor tersebut akan kita gunakan untuk menyimpan atau men-save gitu ya nilai dari persamaan diferensial yang akan kita evaluasi. Jadi kalau misalnya di sini kita memiliki dua persamaan diferensial, maka kita tuliskan di sini dy sama dengan zeros 2,1. Jadi nilai 2 di sini adalah menandakan jumlah persamaan diferensial biasa. Kalau misalnya kita punya 3, maka zeros 3,1. Kalau misalnya kita punya 4 persamaan diferensial, maka kita tuliskan zeros 4,1. Ya. Di sini hanya untuk memperjelas saja persamaan-persamaan diferensial biasa yang akan kita evaluasi. Ya. Kalau sebelumnya kan kita tidak terlihat begitu ya di sini ya. Jadi tidak terlihat nilai dari persamaan diferensial biasanya secara eksplisit begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah paham ya titik koma ini sebagai pembatas persamaan diferensial biasa tersebut. Nah, kalau misalnya menggunakan opsi yang ini akan lebih jelas ya. Karena kita bisa melihat dy1-nya sama dengan apa gitu ya. dy2-nya sama dengan apa. Ini sesuai dengan tadi persamaan diferensial biasa yang ada di atas ya. Oh, ini kebalik ya sepertinya ya. dy2 per dt sama dengan y1. dy2-nya sama dengan ini kita anggap sebagai persamaan diferensial pertama gitu ya. Ini sebagai persamaan diferensial kedua seperti ini ya. Jadi bisa dituliskan ke dalam persamaan fungsi ruas kanannya gitu ya.
Oke, nah setelah itu kita tuliskan program integrasinya seperti biasa ya. Kita definisikan syarat awalnya, nilai dari T-span-nya, begitu ya. Nah, lalu di sini silakan nanti bisa disesuaikan eh, jika memang nanti menggunakan ODE 23 dan ODE 45 ini lama, kita bisa menggunakan ODE 15S ya. Karena kita bisa melihat nanti dari tingkat tingkat durasi yang diperlukan untuk bisa mengevaluasi fungsi ini ya. Itu seberapa lama. Kalau misalnya cukup lama, kita bisa abort ya, lalu kita gunakan ODI yang basisnya itu adalah untuk memecahkan stiff problem ya. Jadi biasanya defaultnya itu kita menggunakan ODE 15S gitu. Oke. Nah, mungkin ini bisa kita coba ya, kita coba run. Jadi untuk mempercepat mungkin saya coba langsung copy paste saja dari slide-nya ya. Ini slide-nya juga sudah saya share di Edunext ya. Jadi silakan di Google Classroom. Jadi silakan nanti bisa dilihat ya. Saya langsung copy saja di sini ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa ketika membandingkan eh, penggunaan dari stiff dan non-stiff dari penyelesaian program ini ya. Kita coba dulu untuk yang ODE 23 begitu ya misalnya ya. Oke. Di sini kita coba untuk hapus dulu, kita coba run. Oke ya, ini memakan waktu yang cukup lama ya. Ini tergantung juga prosesor di laptopnya begitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan prosesor i3 misalnya atau dibandingkan dengan i5 dan i7 itu pasti akan berbeda durasinya ya. Jadi prosesor di laptopnya juga akan berpengaruh ya. Dan juga pastinya RAM ya. RAM dan prosesor itu akan berpengaruh terhadap durasi dari eh, eksekusi dari program di Octave ini. Masih memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Oke, sambil menunggu, jika ada yang mau bertanya silahkan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Oke, ini sepertinya cukup lama ya. Saya coba untuk abort aja ya. Jadi kalau misalnya abort itu Ctrl C ya. Sekarang kita coba menggunakan yang Steve ya. Barangkali lebih cepat begitu ya. Kita coba menggunakan yang Steve. Kita coba run. Ya, build. Sebentar. Line 5.
Sepertinya di sini ada error missing functionality. Bentar ya, saya coba resolve issue-nya dulu. Oke, sepertinya sudah dapat ya nilainya. Ini kayaknya nilai dari T-span-nya terlalu besar ya. Oke, ya saya kira ini nanti harus disesuaikan nilai dari apa? Nilai dari T-span-nya ya. Jadi langkah integrasinya di sini yang harus di double check lagi. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari outputnya ya, bentuk outputnya itu seharusnya seperti ini ya. Bentuk outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini hasil integrasi dari ODE 15S ya untuk kasus yang tadi ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dengan masalah yang selanjutnya yang mungkin kalian hadapi juga di sini untuk permasalahan terkait dengan reaksi ya pada atau di teknik reaksi kimia begitu ya, yang umumnya itu kita gunakan. Nah, di sini kita memiliki contohnya itu adalah simple batch reactions ya. Simple batch reactions ini pada fasa liquid atau fasa cair ya, di mana di sini kita memiliki senyawa A ini dikonversi menjadi B dengan nilai dari konstanta laju reaksinya itu adalah K1 ya. B di sini bertindak sebagai intermediate product ya. Jadi intermediate product itu adalah produk eh, produk antara begitu ya sebelum mencapai produk akhir, karena produk akhirnya itu adalah produk C ya. Produk C akan terbentuk dengan nilai konstanta laju reaksinya sama dengan K2. Nah, kemudian kita ingin mengevaluasi atau melihat profil ya, profil dari konsentrasi A, konsentrasi B, dan konsentrasi C terhadap perubahan waktu ya. Sehingga apa yang harus kita evaluasi terlebih dahulu adalah dengan mengevaluasi nilai dari perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu ya, baik itu untuk senyawa A, B, dan C sebagai fungsi dari konstanta laju reaksinya ya. Nah, di sini kita akan memiliki tiga persamaan diferensial. Kenapa tiga? Karena di sini kita punya tiga senyawa. Ya. Jadi kalau misalnya punya 4 senyawa, nanti pastinya kita harus mengevaluasi keempat profil tersebut. Ya. Kalau punya 5, evaluasi dari 5 persamaan diferensial tersebut ya untuk mengevaluasi setiap profil senyawa yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita punya DCA per DT. Masih ingat ya caranya seperti apa ya? Jadi kita untuk konsentrasi A di sini, untuk membuat formula perubahan konsentrasi A terhadap waktu, basisnya adalah dari reaktan ya. Jadi kita gunakan di sini dikalikan CA, dikalikan dengan K1. Kenapa nilai K1-nya di sini bernilai negatif? Ada yang tahu?
Karena reaktan, Pak. Ya. Karena reaktan, jadi eh, karena kita basisnya adalah menghitung nilai perubahan CA, ya. Jadi A di sini kan akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu, ya. Jadi kalau misalnya semakin berkurang, maka dia akan bernilai atau nilai konstanta laju reaksinya itu adalah bernilai negatif, gitu ya. Perkalian antara konstanta laju reaksi dan juga CA akan bernilai negatif. Nah, kalau misalnya DCB per DT, nah DCB per DT di sini karena senyawa ini adalah sekali lagi sebagai senyawa intermediate ya, dan dia dipengaruhi oleh nilai K1 dan K2 ya, karena berada di tengah-tengah ya. Kalau misalnya perspektif kita K1 gitu ya, kalau perspektif kita K1, B ini bertindak sebagai produk ya, di mana produk di sini pasti dia akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu ya. Maka di sini basisnya adalah menjadi nilai positif ya, positif K1 kali Ca ya. Jadi perkaliannya masih sama dengan reaktannya ya. Jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya kita perspektifnya mengevaluasi dari K1, dia itu adalah basisnya tetap dari reaktan Ca ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita perspektifnya sekarang K2, yang menjadi reaktan adalah B ya. Tapi B ini akan semakin berkurang karena akan terbentuk C gitu ya. Oleh karena itu tanda di sini adalah bertanda negatif ya. Negatif K2 dikalikan dengan CB. Dan yang terakhir adalah DCC per DT. C di sini sebagai produk ya. Kalau perspektifnya itu dari K2 ya, maka dia akan semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu tanda di sini menjadi positif ya. Jadi basis penggunaan tanda negatif positif itu tergantung dari perspektif konstanta laju reaksi yang digunakan dan peran dia pada perspektif konstanta laju reaksi tersebut adalah berperan sebagai reaktan atau berperan sebagai produk ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau sebagai reaktan, maka dia akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Kalau sebagai produk, maka dia akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Oke, nah di sini kita diminta untuk menentukan profil konsentrasi untuk semua senyawa ya, untuk semua spesies atau substance dengan nilai diketahui di sini nilai awalnya ya. Jadi nilai awalnya itu adalah Ca-nya sama dengan 10 mol per liter ya. Pastinya kan ini harus diketahui ya, kondisi awalnya seberapa banyak Ca yang digunakan atau konsentrasi senyawa A yang digunakan ya. Di sini adalah 10 mol per liter, sedangkan Cb dan Cc di sini pada kondisi awalnya yang masih 0 begitu ya. Dan di sini diketahui nilai K1 dan K2 adalah 3 per menit dan 2 per menit secara berturut-turut ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita sekali lagi kita evaluasi terlebih dahulu fungsi ruas kanannya, yang bagian bawahnya ya. Jadi bagian bawahnya kita evaluasi di sini ya. Jadi fungsi ruas kanannya misalnya saya tuliskan functions dc dt sama dengan furuka ya sebagai fungsi dari t, c ya. T, c sekali lagi ini sebagai independent variable, t-nya, c-nya sebagai dependent variable atau variable terikat ya. Nah, lalu di sini saya menggunakan opsi dalam penyusunan persamaan diferensialnya menggunakan vektor kolom ya. Tadi ya, DC DT sama dengan zeros ya. Ada berapa banyak persamaan diferensial yang kita evaluasi ya. Di sini ada 3,1 ya. Jadi koma satunya ini pasti sama ya. Karena kita ingin membuat vektor kolom. Kalau vektor kolom pasti kolomnya itu adalah jumlahnya 1 ya. Yang membedakan adalah jumlah barisnya. Nah, jumlah barisnya di sini yang nantinya disesuaikan dengan seberapa banyak persamaan diferensial yang akan kita evaluasi. Nah, lalu di sini kita definisikan juga nilai dari K1 dan K2, begitu ya. Lalu tuliskan tadi persamaan diferensial biasanya untuk setiap senyawa. Nah, di sini yang harus hati-hati adalah untuk mendefinisikan A, B, dan C, kita harus mendefinisikan dalam bentuk nomor ya, karena kalau misalnya mendefinisikan dalam bentuk huruf itu akan sulit didefinisikan oleh programnya begitu ya. Jadi kita harus transformasikan ke bahasa komputer ya, bahasa pemrograman. Jadi dalam hal ini angka 1, 2, 3 di sini merepresentasikan A, B, dan C ya, senyawa A, B, dan C. Jadi DCDT1 itu maksudnya adalah DCA per DT ya. Ini sama dengan minus K1 dikalikan dengan CA ya. Tadi bisa tuliskan di sini lah. A sama dengan 1 gitu ya di sini ya. B itu sama dengan 2 penomorannya ya. Dan senyawa C itu adalah penomorannya 3 gitu.
Nah, kemudian yang kedua DCB per DT gitu ya sama dengan K1 kali CA minus K2 kali CB ya. Dan C per DT itu sama dengan K2 dikalikan dengan CB ya. Oke, kemudian setelah itu ya kita masuk ke functions ya. Functions utama, fungsi utamanya kita sebutkan fungsi kinetik misalnya penamaannya. Nah, di sini sebagai nilai awal sekali lagi tergantung dari jumlah variabel atau jumlah variabel terikat ya yang kita evaluasi. Di sini kan kita punya 3 ya, punya CA, punya CB, dan punya CC ya. Maka kita harus menuliskan di sini adalah nilai awal untuk setiap senyawa tersebut yang tadi didefinisikan di dalam soal ya. Kita punya CA 10, CB dan CC-nya 0 gitu ya. Jadi 10 spasi 0 spasi 0. Buka dan tutup kurung siku ya. T-span-nya ini adalah interval integrasinya ya. Kita set di sini 0 sampai 3 ya. Lalu setelah itu kita definisikan ya T, C-nya dengan menggunakan pemrograman untuk pengintegrasi ya ODE 23 add Furuka ini sekali lagi pastikan sesuai dengan penamaan fungsi di bagian bawah ketika kita mengevaluasi fungsi ruas kanan T-span, C0. Kita plotkan, kita gunakan title supaya lebih memperindah grafik ya, X label dan Y label ya. Kemudian diakhiri dengan. Nah, maka didapatkan outputnya itu adalah sebagai berikut ya, yang kanan. Nah, di sini ada yang bisa menebak kira-kira mana profil dari CA, mana profil dari CB, mana profil dari CC. Karena di sini belum ada legendnya nih. Tapi ada yang bisa menebak tidak? Profil dari CA itu yang mana, CB itu yang mana, CC itu yang mana. Menggunakan logika. Coba. Tadi kita punya reaksinya seperti apa? A ke B gitu ya, ke C. Kita punya di sini K1, punya K2. Nah, kira-kira mana yang A, mana yang B, mana yang C. Ini seiring dengan bertambahnya waktu ya, sebagai fungsi waktu ya. Jadi ini konsentrasi sebagai fungsi waktu. Ada yang bisa menebak? Yang biru yang A, Pak. Oke, yang biru yang A. Kenapa yang biru yang A? Karena seiring berjalannya waktu dia mengalami penurunan itu kan menandakan pembentukan yang B dan yang C-nya. Oke, ini seiring berjalannya waktu pasti akan habis begitu ya. Jadi dia pasti akan mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Masuk logika ya. Nah, kemudian yang B yang mana? Yang orange atau yang kuning? Ini kuning, ini orange ya. Oke, kalau yang B kan logikanya seperti ini ya. Dia kan akan bertambah dulu ya, bertambah dulu karena A-nya itu akan bertransformasi menjadi B ya dengan konstanta laju reaksi K1 ya. Nah, tetapi kan dia akan mengalami penurunan pada satu titik tertentu karena dia akan bertransformasi menjadi C begitu ya. Jadi logikanya yang mana nih? Yang orange atau yang kuning? Orange. Orange ya.
Jadi kan dia naik dulu gitu ya, pada satu titik tertentu nanti dia akan mengalami penurunan. Ini tergantung dari jumlah CA-nya begitu ya. Jadi kalau misalnya jumlah CA-nya nanti sudah apa bertransformasi menjadi B dan B bertransformasi menjadi C, pasti dia nanti akan ada titik maksimum gitu ya di B ini ya, di CB akan ada suatu titik maksimum, kemudian dia akan menurun gitu ya seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, sedangkan yang C ya dia akan meningkat seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, ini tergantung sekali lagi nilai dari konstanta laju reaksinya ya. Nah, di sini dalam hal ini nilai K1-nya lebih besar daripada K2 ya. Sehingga di sini pembentukan dari C-nya itu pasti akan lebih lambat dibandingkan dengan penurunan dari A-nya begitu ya. Jadi bisa kita cek nanti dari profil ini. Nah, oleh karena itu dalam membuat program MATLAB atau Octave begitu ya, ada baiknya kita menggunakan Legend kalau misalnya kita memiliki lebih dari satu profil ya. Jadi di sini ada 3 profil untuk bisa memberikan informasi lebih jelas dalam grafik tersebut karena kita kan perlu menginterpretasikan nanti begitu ya. Itu perlu ditambahkan Legend. Jadi nanti kalian tambahkan Legend di sini. Oke, bisa dicoba ya di apa di laptopnya masing-masing ya. Kita coba. Kalau saya bisa langsung copy paste saja ya supaya cepat untuk bisa melihat hasilnya itu seperti apa ya. Sebentar. Yes. Jadi saya copy di sini lalu paste ya. Oke, penamaannya mengikuti penamaan fungsi utama, jangan lupa ya, kinetik. Nah, kita tambahkan di sini legend ya. Legend. Saya ingin tuliskan C. Sama seperti ini ya. Kalau subscript ya. Nanti kita coba cek dulu. CA, CB, CC. Oke, kita coba run. Ya. Oke, keluar ya. Nah, sekali lagi di sini penamaan dari legendnya disesuaikan dengan pada saat kalian mengevaluasi ya, mengevaluasi apa persamaan diferensial ya yang ada di bagian bawah ya. Ini karena urutannya adalah DCA per DT dulu, lalu diikuti dengan DCB per DT dan DCC per DT, maka di legendnya juga urutannya disesuaikan ya, CA, CB, dan CC ya. Jadi jangan sampai salah ya dalam membuat legend disesuaikan dengan urutan persamaan diferensial pada fungsi ruas kanan yang kita evaluasi di bagian bawah ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa paham, bisa diikuti? Bisa, Pak. Saya. Oke, di sini mungkin sebagai slide terakhir ya, slide terakhir saya akan berikan tugas lagi ya. Jadi kuliah ini banyak tugas supaya kalian berlatih karena kalau misalnya penggunaan MATLAB atau Octave tanpa adanya latihan itu sulit ya. Kalau misalnya kalian hanya mendengarkan saja tanpa berlatih menggunakan programnya itu akan sulit untuk bisa mengikuti ya. Nah, di sini saya meminta kalian untuk mengerjakan tugas ini ya. Jadi tugasnya adalah sebagai berikut ya. Kita memiliki suatu reaksi kompleks ya. Jadi ada 2 reaksi di sini ya. 2A menjadi B dengan konstanta laju reaksinya K1 ya. Kemudian B tambah C menjadi P ya. Jadi B yang dihasilkan di sini akan direaksikan dengan C untuk menjadi P dengan konstanta laju reaksi K2 ya. Nah, di sini saya sudah bantu ya. Jadi sudah dibantu juga dengan persamaan diferensial yang sudah disusun ya. Jadi kalian tidak perlu menyusun persamaan diferensialnya dari reaksi yang sudah disebutkan di atas ya. Jadi kita punya di sini DCA per DT-nya sama dengan minus 2 kali 1 CA kuadrat ya. Karena di sini sekali lagi dia ada
memiliki koefisien stoikiometrik yang berbeda ya. Jadi punya 2A gitu ya. 2 minus 2 kali K1CA kuadrat ya. DCB per DT-nya sama dengan K1CA kuadrat minus K2 CBCC ya. Karena B di sini sebagai intermediate sekali lagi ya. Jadi dia dipengaruhi oleh K1 dan dipengaruhi oleh K2 ya. Jadi di sini memiliki K1 CA kuadrat karena dia pada saat perspektifnya K1 dia akan bertambah ya seiring berjalannya waktu CB-nya. Kemudian pada saat perspektif K2 dia akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu menjadi produk P ya. Nah di sini minus K2 CB kali CC ya. Jadi basis perkaliannya sekali lagi basis perkalian ke reaktan ya. Jangan sampai salah kalau misalnya nanti diminta untuk menyusun persamaan diferensial ya. Atau mengevaluasi nilai konsentrasi sebagai fungsi dari waktu. Kemudian DCC per DT di sini basisnya masih menggunakan CBCC ya, tetapi C di sini tidak dihasilkan pada reaksi sebelumnya kan ya, hanya dipengaruhi oleh nilai konstanta laju reaksi K2 ya. Maka di sini minus K2 CBCC karena C akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan DCP per DT karena dia sebagai produk ya, maka dia akan bertambah seiring berjalannya waktu, maka di sini bernilai positif K2 CBCC. Oke. Dari persamaan diferensial tersebut, nah di sini diketahui juga kondisi awalnya ya, pada T sama dengan 0, CA-nya sama dengan 30 dan CC-nya sama dengan 30 ya. CB dan CD-nya 0 ya. Lalu kalian diminta untuk menggunakan fungsi ODE 23 ya di MATLAB atau Octave, diintegrasikan sistem persamaan diferensialnya jika nilai K1-nya sama dengan 1 dan K2-nya sama dengan 0,1. Rentang integrasinya dari 0 hingga 1 ya, 0 hingga 1 jam ya. Nah, nanti yang saya minta adalah kalian tuliskan programnya. Jadi programnya itu kalian tuliskan ya, program seperti ini ya. Sebenarnya yang membedakan di sini apa? Membedakan adalah jumlah persamaan diferensialnya ya, yang sebelumnya 3 sekarang menjadi 4 ya. Sehingga kalian harus sesuaikan di bagian bawah ya. Dan juga di bagian fungsi utamanya, di fungsi pengintegrasinya, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nilai awal dari konsentrasinya yang semula ada 3, sekarang ada 4 ya. Itu saja sebenarnya yang membedakan ya. Jadi kalian nanti mohon untuk menyesuaikan fungsi ruas kanannya dan juga fungsi utama untuk pengintegrasi programnya ya. Nah, nanti programnya ditulis ya, lalu nanti outputnya juga kalian capture ya. Jadi grafik yang ada di sebelah kanan ini kalian capture dan coba kalian interpretasikan ya. Interpretasikan hasilnya ya. Jadi pada saat kalian sudah mendapatkan hasil, jangan lupa menggunakan legend ya, tambahan legend seperti yang saya sampaikan, mana yang CA, mana yang CA, mana yang CB, mana yang CC, mana yang CP ya. Jadi nanti pastinya akan ada 4 garis ya di sini ya, CA, CB, CC, CP. Nah, nanti dari situ kalian coba untuk membuat suatu narasi pendek saja dari profil yang kalian dapatkan berdasarkan grafik yang diperoleh dari hasil output Octave yang kalian peroleh ya. Nanti kalian buat narasi ya 1-2 paragraf begitu ya dari profil yang kalian dapatkan. Ya, setelah itu bisa disimpan dalam bentuk MS Word ya. Lalu nanti filenya disubmit di Google Classroom ya. Nanti untuk folder Google Classroom-nya akan saya siapkan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Apakah sudah cukup jelas? Iya Pak, sudah cukup jelas Pak. Jelas ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kuliah hari ini saya akhiri ya. Saya ingin memastikan terkait dengan kuliah di Unpati ini akan berakhir di tanggal berapa ya, kalau boleh saya tahu info dari Bapak-Bapak dosen Oh, mungkin. ya, Pak, kemungkinan di akhir di awal Januari Pak, sekitar tanggal 10 Januari itu sudah
10 Januari itu sudah selesai ujian akhir semester ya Pak, kemungkinan Pak. Tapi kalau nanti saya cek lagi Pak, ini jumlah pertemuannya sudah masuk pertemuan ke berapa Pak? Nanti kalau misalkan ini sudah mendekati 16 Pak, berarti mungkin Desember sudah selesai Pak. Setelah Natal mungkin sudah bisa mulai ujian Pak gitu. Tetapi kan di Unpati sendiri terakhir kuliahnya itu tanggal berapa? Kalau boleh tahu. Ini Pak, untuk saat ini belum ada informasi lagi Pak dari fakultas Pak untuk batas terakhirnya kapan Pak gitu Pak. Oke, Gitu. oke. Ya, nanti mohon Ya. diinfokan saja ya, Pak Gede ya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada info, nanti saya bisa menyesuaikan tanggal ujiannya. Tetapi saya tidak mau ada ujian di rentang, karena kan kita ini 12, 19, 26 ya. Jadi kalau misalnya memungkinkan, mungkin kita bisa ujian akhirnya itu di tanggal 19 gitu ya. Harapannya minggu depan saya selesaikan materinya terkait dengan optimasi dan regresi non-linear begitu ya. Nah, nanti tanggal 19-nya kita coba agendakan untuk ujian begitu. Nah, untuk setelah tahun barunya kita agendakan jika diperlukan ujian perbaikan sebelum nanti kita submit nilai akhirnya sebelum tanggal 10 kalau misalnya tadi tanggal 10 ya ditetapkan ya. Oh ya, siap Pak. Bisa Pak. Oke, baik mungkin seperti itu ya yang dapat saya sampaikan hari ini. Jadi di minggu depan mungkin akan masuk ke materi terkait dengan optimasi dan juga regresi nonlinier ya. Jadi nanti kita masih berkutat juga dengan menggunakan oktav dan juga menggunakan pendekatan numerik tetapi dengan menggunakan manual ya. Nanti akan saya ajarkan juga cara optimasi dan regresi nonlinearnya. Harapannya bisa selesai materinya minggu depan ya, dan di tanggal 19 kita sudah bisa ujian akhir begitu ya. Nanti tanggal 26 ya saya tidak mau mengganggu, mungkin nanti ada yang beribadah begitu ya di tanggal 25-nya ya pastinya kan banyak yang merayakan Natal di sana. Ya nanti setelah tahun baru kita nanti agendakan ya di tanggal berapa? Ya tanggal 2 atau tanggal 9 begitu ya bisa diagendakan untuk ujian perbaikan kalau misalnya diperlukan. Baik, saya kira seperti itu ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas atensi perhatiannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Nanti recording seperti biasa akan saya upload di Google Classroom. Materi juga sudah saya sampaikan di Google Classroom. Silakan untuk bisa dibaca, dipelajari ya. Jika ada pertanyaan terkait dengan tugas atau materi bisa disampaikan langsung ke saya ya melalui WA ya. Jalur pribadi juga tidak masalah. Baik, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat selalu untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Pagi Pak, terima Pagi kasih Pak, Pak. terima kasih Pak.